Puji Tuhan, kita akan beribadah pada saat malam hari ini. Saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, kita bisa hadir bersama Bapak Pendeta Sakaria Tino yang akan melayani kita Tuhan pada saat malam hari ini. Dan puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita awali dengan doa, nanti dengan kasih Kristus. Saudara Uri membawa kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami Tuhan, hingga pada malam hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini, baik itu pemimpin pujian dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, biarlah pada malam hari ini melalui ibadah kami Tuhan, kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang hadir, namun kami tetap percaya ada kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Hanya kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah selamat. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah selamat. Hanya Yesus batu, kota benteng hidupku selamanya, selamanya. Hanya Yesus batuku, kota benteng hidupku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah hanya Yesus gunung batuku, kota benteng hidupku selamanya, selamanya. Hanya Yesus gunung batuku, kota benteng hidupku selamanya, selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus gunung batuku, kota benteng hidupku selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati dalam bahaya
kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniaya penderitaan, dasar tubuh satu, tiada satu, tiada satu pun seperti sahabat yang sejati dalam bahaya. Kau menggendongku, Engkau Yesus. Kita oleh pujian, apa yang dapat memisahkan kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakan penderitaan, rasa tubuh, rasa tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati dalam bahaya. Kau menggendongku, Engkau Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu menyertai kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati dalam bahaya. Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku, Engkau Yesus, sahabatku, Engkau Yesus, sahabatku. Bapak, atas kekuatan kesehatan yang Tuhan terus berikan bagi hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang percaya yang meyakini Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami, yang tidak meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami menyampaikan rasa ucapan syukur kami kepadamu lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Suatu kerinduan yang begitu besar sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau menyiapkan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk tenang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan persilakan hambanya, Bapak Pendeta Sekaryatino yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kesempatan dipersilakan. Terima kasih. Haleluya. Selamat malam rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya lihat ganteng-ganteng semua dan cantik-cantik semua. Dan saya percaya apa yang kalau saya bilang adik-adikku sekalian buat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi veritasi ini adalah atau veritatis ya, verbum. Jadi ini adalah sesuatu yang saya katakan luar biasa karena ya memang menjangkau banyak teman-teman alumni dan bahkan mungkin yang masih aktif dalam perkuliahan saat ini. Tetapi yang saya lihat luar biasanya ini hampir sebagian besar dan hampir 90% pesertanya adalah anak-anak Timur, anak-anak Kupang. Benar apa benar? Benar apa Pak? Benar Pak Martin? Benar ya? Tidak mengecilkan teman-teman yang lain, tetapi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa karena ada anak-anak muda yang punya kerinduan untuk makin bertumbuh, makin memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Nah, pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus karena hanya oleh Dialah kita ada dan saya ada dan bahkan mendapatkan kepercayaan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman grup Firman adalah Kebenaran yang sudah mempercayakan saya untuk melayani pada malam hari ini. Tema yang saya dapatkan adalah gereja yang sehat. Nah, teman-teman, saya percaya teman-teman yang sudah berkuliah pasti pernah mendapatkan porsi tentang bagaimana gereja itu, bagaimana gereja yang sehat itu, dan bahkan mungkin sering saudara dengar khotbah-khotbah juga tentang gereja yang sehat. Nah, malam hari ini ya kita sama-sama belajar apa sih gereja yang sehat itu. Sebelum kita lebih jauh lagi ke membahas tentang gereja yang sehat, kita harus pahami terlebih dahulu apa sih itu gereja. Ya benar ya, apa sih gereja itu? Gereja itu apakah bicara tentang bangunan fisik, hanya secara bangunan yang bagus, bangunan yang indah, bangunan yang megah, bangunan yang besar, yang di dalamnya dilengkapi dengan aksesoris-aksesoris, mungkin aksesoris salib atau ornamen-ornamen kekristenan yang lain yang terpampang di dalam sebuah gedung gereja, atau mungkin sound system, alat-alat musik yang menunjang, apakah itu juga sebagai atau yang disebut sebagai gereja. Dan memang harus kita pahami bahwa gereja itu ada yang harus kita pahami ada dua bagian. Gereja yang harus dipahami ada dua bagian. Baik gereja bicara tentang bangunan fisik secara physically atau kalau dibilang bentuk bangunan, dan juga itu bisa merujuk kepada organisasi. Jadi bangunan gereja itu akan bicara tentang organisasi-organisasi yang berkembang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena itu
disebut dengan gereja. Kalau secara umum orang awam tahu atau orang pada umumnya kenal gereja itu hanya ada dua, yaitu ya gereja Kristen Protestan dan gereja Katolik. Benar ya? Itu kan secara umum yang dipahami oleh orang awam. Tetapi kalau kita merujuk kepada gereja yang sesungguhnya, di dalam gereja itu bermacam-macam organisasi. Selain organisasi-organisasi yang berkembang, juga gereja itu bisa juga disebut sebagai organisme atau individu, pribadi lepas pribadi. Nah, dua hal ini yang harus kita pahami terlebih dahulu tentang gereja kalau dalam bahasa teologinya, secara lokal dan secara universal. Jadi secara umum gereja dan secara sempit organisasi. Nah, organisasi itu kan secara sempit. Kalau secara umum itu kan bicara tentang individu, karena itu gereja menyeluruh. Jadi tidak lagi dilihat dari organisasi mana, tidak dilihat dari latar belakang dia gereja A, gereja B, tetapi tubuh Kristus itu adalah disebut dengan gereja. Nah, dari dua hal inilah kita dapat masuk kepada inti bahwa gereja yang sehat, baik itu secara universal dan juga secara lokal, itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas malam hari ini, atau kita pelajari, atau kita ya renungkan bersama tentang gereja yang sehat. Nah, teman-teman, sekali lagi saya coba kembali mengatakan bahwa gini, gereja yang sehat bukanlah berbicara tentang bangunan secara fisik yang begitu megah, walaupun itulah penting. Benar apa benar? Bangunan secara fisik itu penting dan dibutuhkan untuk tempat di mana orang-orang percaya, orang-orang Kristen dapat beribadah dengan baik, dengan tertib, dengan nyaman, dengan aman. Tetapi sekali lagi itu tidak dijadikan sebagai ukuran gereja itu menjadi gereja yang sehat. Sekali lagi, bentuk fisik gereja, bangunan gereja yang bagus, yang tadi saya katakan dilengkapi dengan ornamen-ornamen nas atau Kristiani, yang dipenuhi di dalamnya dengan aksesoris yang luar biasa, yang menarik, dan juga mungkin alat musik yang modern sekalipun, yang begitu canggih, yang begitu luar biasa, dan bahkan mungkin harganya fantastik, harganya yang begitu luar biasa pun, sekali lagi itu bukanlah ukuran suatu gereja yang sehat. Tadi saya sempat renungkan begini, gereja yang sehat juga bukan karena orang-orang yang di dalamnya itu semua beruang, dalam tanda petik. Ngerti ya, beruang ya. Jadi kalau Martin malam ini bukan beruang, berarti bukan orang gereja itu. Kalau Yapson atau Samuel atau Elsie atau siapa lagi, kalau tidak beruang berarti bukan orang gereja, bukan gereja itu. Nah, ini saudara harus tahu bahwa ini memang pernah ada perkembangan, ada pengajaran ya, anak-anak teologi pasti tahu yang disebut dengan teologi sukses, tahu ya. Ini kita bahas secara luas juga ya. Teologi sukses mempelopori sebuah teologinya, membangun teologinya dengan luar biasa, dan bahkan ada framing yang dibangun oleh teologi sukses. Kita bukan anti dengan berkat Tuhan. Kita tidak anti. Siapa sih ini yang tidak mau diberkati Tuhan? Siapa sih yang tidak mau hidupnya mengalami peningkatan secara finansialnya terpenuhi? Tidak ada yang tidak mau dalam kekurangan. Tetapi bangunan yang dibangun oleh teologi sukses bahwa kalau ada orang Kristen, kalau orang yang bergereja hidupnya miskin, hidupnya tidak punya apa-apa, berarti dia tidak punya iman kepada Tuhan. Berarti dia belum sempurna dalam mengenal Tuhan. Berarti belum sempurna imannya kepada Yesus.
Nah, teman-teman, adik-adikku sekalian, apakah adik-adik sepakat dengan hal ini? Nah, ini yang kita harus bangun malam ini. Kita akan bicara tentang gereja yang sehat, berarti kita akan melihat semua fenomena-fenomena yang berkembang di hari-hari ini, dan bahkan bangunan-bangunan teologi yang dibangun sepanjang sejarah teologi berjalan. Ada begitu banyak hal yang tanpa gereja sadari, tanpa orang percaya sadari, mereka sedang dibawa kepada sesuatu yang kalau saya katakan dijauhkan dari Kristus sesungguhnya. Karena kalau kita belajar dari Kristus, Kristus itu malah dia mengorbankan segala sesuatunya, bahkan tidak menganggap haknya atau miliknya sebagai pemilik di sorga sebagai sesuatu yang dia pertahankan, tapi dia merendahkan diri, mengambil rupa seorang. Ini kita belajar. Jadi dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Yaitu dia melayani. Makanya kan kalau teman-teman baca dalam Markus pasal 10 ayat 45 kan jelas di sana. Sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah bentuk pengorbanan. Nah, kalau sudah kita bicara tentang hal ini, kalau bukan berbicara tentang bangunan fisik yang begitu megah, bukan juga alat-alat musik atau sound system dalam gereja yang begitu canggih sebagai ukuran standar gereja yang sehat. Lalu gereja yang sehat itu seperti apa? Jadi seorang dosen atau konsultan mahasiswa S2 di STT Jafri Makassar, STT Jafri Jakarta Makassar mengatakan begini. Ya hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi yang di pendahuluan. Dia berkata begini, gereja tidak saja diartikan sebagai rumah peribadatan, namun gereja juga memiliki arti dan tujuannya berdasarkan Alkitab. Artinya hampir mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau Bambang Heru Utomo mengatakan bahwa gereja itu tidak lagi hanya fokus pada bentuk bangunan sebagai tempat peribadatan. Sekali lagi, bukan ukuran gereja yang sehat itu kalau gereja bangunannya bagus, tetapi sekali lagi kita perlu itu, tetapi itu bukan ukuran gereja yang sehat. Oke, coba kita buka dulu Alkitabnya ya, supaya saya tidak melalang buana kemana-mana. Artinya harus ada dasar firman Tuhan. Sebenarnya ada dua hal yang saya mau sampaikan, ada dua topik dari gereja yang sehat ini. Dalam 2 Petrus pasal 1 itu juga nanti jadi bagiannya, tetapi saya dasari dulu dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 16. Saudara pasti tahu ayat ini yang saya akan bacakan malam ini. Ayat ini teman-teman pasti tahu. Matius pasal 16 ayat yang ke 15 sampai ayat yang ke 19. Matius 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Mungkin bisa minta tolong salah satu bacakan ayat-ayat ini. Ordi atau Yapson boleh. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan.
Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Puji Tuhan. Ayat-ayat yang saudara barusan kita baca ini adalah latar belakang atau jawaban dari pertanyaan yang Yesus lontarkan kepada murid-murid pada waktu itu. Dia mengatakan kepada mereka, menurut kalian siapakah aku? Lalu mereka jawab, ada yang berkata engkau adalah Elia, engkau adalah salah satu nabi, engkau adalah Yeremia, atau yang lain. Tapi Yesus menegaskan lagi bahwa kepada Petrus, kalau menurut kamu Petrus, siapakah aku? Lalu dengan lantang Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ayat 18, atas pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus membangun jemaat. Atau Yesus membangun gereja. Jadi hari ini dasar atau pertama kali yang sebelum kita lebih jauh lagi bahwa yang membangun gereja, yang membentuk gereja, bukan gereja organisasi ya. Organisasi kan berkembang setelah rasul-rasul atau setelah abad-abad kesinilah, sebelum sesudah para rasul. Tetapi pada mulanya ketika Yesus mendirikan gereja, bukan gereja bentuk bangunan, tetapi berbicara tentang bagaimana membangun suatu umat yang memiliki kepercayaan atau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, ada yang saya pernah dengar bahwa sebenarnya gereja awal, gereja mula, sebenarnya ditujukan kepada orang Israel. Itu kalau dalam perspektif perjanjian lama, sebenarnya gereja sekarang itu merupakan representasi dari gereja perjanjian lama, yaitu umat Tuhan atau orang percaya. Karena dari arti gereja, kalau teman-teman pernah belajar tentang arti eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari perbudakan atau kegelapan menuju kepada satu terang yang ajaib. Kalau saudara lihat perjalanan orang Israel dibebaskan dari Mesir, tempat perbudakan, tempat penderitaan, tempat siksaan, tempat ketidaknyamanan, tempat di mana mereka itu mengalami penindasan, mereka dikeluarkan dari sana dan mereka menuju satu tempat yang merupakan janji Tuhan kepada mereka. Nah, zaman gereja atau gereja perjanjian baru, orang-orang percaya disebut sebagai umat pilihan, orang-orang disebut sebagai eklesia. Eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, perbudakan dosa, tempat yang kalau bisa dikatakan menuju kepada kebinasaan, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah memanggil keluar, membawa mereka keluar kepada satu tempat, satu tujuan, yaitu kerajaan sorga. Tentu kepada Yesus, dan juga tujuannya adalah kerajaan sorga, Kanaan sorgawi. Itu yang kita lihat. Nah, dari konteks ini teman-teman, bahwa yang membangun gereja pertama adalah Yesus ini, atau yang membentuk gereja, yang berkata bahwa di atas pengakuan Petruslah gereja itu didirikan. Ada yang memahami ayat ini dengan berbeda teman-teman. Ya kita maklumilah,
gereja Katolik itu berkata bahwa gereja itu dibangun atas Petrus. Jadi makanya Santo Petrus itu dianggap sebagai fathernya gereja. Dan akhirnya kan berkembang bahwa bukan lagi Yesus sebagai dasar gereja itu, tetapi tokoh-tokoh atau bapak-bapak gereja yang bisa juga menjadi dasar gereja. Nah, oleh karena itu dengan kita membaca ayat ini dan nanti di 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 atau ayat 1 sampai ayat yang ke-21, di situ juga menjelaskan tentang bagaimana gereja yang sehat itu. Nah, saya akan bagikan kepada kita sekalian malam ini beberapa hal tentang apa sih gereja yang sehat itu. Dan gereja sehat itu seperti apa sih? Gereja yang sehat itu yang bagaimana? Gereja yang sehat itu mau ngapain? Itu. Jadi teman-teman, saya yang pertama, gereja yang sehat kalau bukan karena gedungnya, bukan karena orang-orangnya yang makin hari makin gemuk, atau bukan karena orang-orang yang punya uang yang banyak yang bisa dikategorikan sebagai gereja yang sehat, melainkan gereja yang sehat adalah gereja yang menjadikan Yesus sebagai dasar. Yesus sebagai dasar gereja, baik gereja secara keseluruhan universal maupun gereja lokal, yang menjadikan Yesus sebagai dasar gereja itu dan mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah ciri-ciri gereja yang sehat. Kalau ada gereja yang sudah berkata bahwa di luar Yesus masih ada dasar yang lain, ini harus mulai dipertanyakan. Jadi gereja yang sehat, kembali gereja yang sehat adalah gereja yang berdasar atau memiliki dasar yang kokoh, yaitu Yesus. Kalau saudara baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama atau pasal yang kedua, batu yang oleh tukang-tukang bangunan itu dibuang, tetapi karena kemurahan Allah itu dia dipilih, dan itu bagi kita itu adalah sesuatu yang luar biasa, walaupun bagi orang lain itu batu sandungan, tapi bagi kita adalah batu pilihan, batu penjuru, dasar kehidupan kita. Dan saudara harus mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara masih ingat apa yang disampaikan oleh dosen kita, Pak Dr. Pendeta Dr. Marciano Waani? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Yang berkata begini, ada 2 syahadat kekristenan. Ya pernah dengar ya? Yang pertama adalah saya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada lagi Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada, itu adalah sesat. Jadi itu iman saudara, bahwa kalau saudara mau hidup saudara, karena sekali lagi pribadi kita ini adalah gereja sesungguhnya. Saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Korintus 3 ayat 16, itu di sana jelas, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baiknya Allah, baik Roh Kudus. Jadi kalau kita bicara tentang diri kita adalah bangunan Allah, baiknya Allah, berarti wajib hukumnya Yesus itu harus menjadi dasar hidup kita. Kalau kita mau dikatakan gereja yang sehat dan gereja secara organisasi, sebuah gereja menjadi sehat ketika Yesus itu sebagai dasar utama, dan juga pengakuan mereka tentang Yesus itu bukan yang lain, di luar Yesus tidak ada lagi Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Paham ya teman-teman? Yang kedua, gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki ciri, atau gereja yang
menerima kanonisasi Alkitab secara utuh atau kanonisasi Alkitab yang terdiri dari 66 kitab, 39 kitab PL dan 27 kitab PB. Di luar itu perlu dipertanyakan. Karena ini final. Bapak Pendeta Dr. Doni Haryanto berkata bahwa Alkitab itu adalah standar tertinggi, final, otoritas final di dalam kehidupan kekristenan kita. Itu kebenaran final, tidak ada lain lagi. Karena ada yang memang mengklaim di luar Alkitab pun masih ada kebenaran. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Dr. Marciano Wahani bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Allah, Roh Kudus, yang terdiri dari 66 kitab. Di luar Alkitab tidak ada lagi firman Allah yang hidup dan tertulis yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kalau ada di luar itu berarti sesat. Ini penting. Jadi ini hanya mereview kembali teman-teman supaya kita menjadi ingat bahwa harus mengakui, menerima kanonisasi Alkitab, karena itu adalah atas tuntunan Tuhan, bahwa kelayakan kitab itulah yang menjadikan dia layak menjadi kitab suci, bukan karena pilihan dari bapak-bapak gereja, enggak, tetapi kelayakan dari Alkitab itu yang menyatakan dirinya sebagai firman Allah, maka dia masuk dalam pengkanonan. Itu yang kedua. Nah, ini jelas teman-teman. Malam ini mungkin saya cepat lagi ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Yang kedua, yang ketiga, ya mungkin masih bersambung lah. Jadi satulah nomor 2 ini. Menjadikan Alkitab sebagai otoritas yang final dan bukan yang lain. Dan yang ketiga, gereja yang sehat adalah gereja yang mengajar dengan tepat, mengajar dengan benar tentang Tritunggal. Gereja yang sehat adalah mengakui Allah Tritunggal, menerima Tritunggal itu sebagai pengajaran yang benar. Karena memang ada pengajaran yang berkembang, ada Jesus only yang tidak mengakui Tritunggal ini, pengajaran tentang Tritunggal. Nah, gereja yang sehat itu adalah gereja yang mengakui Trinitas atau Tritunggal. Saya dengan cepat ya. Yang berikut, gereja yang sehat adalah gereja yang menjalankan atau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus secara kontinu atau terus menerus. Kalau ada gereja yang tidak lagi melaksanakan amanat agung, berarti gereja itu sudah tidak sehat lagi. Halo teman-teman, kita dipersiapkan, teman-teman masih mungkin dalam praktek mempersiapkan diri untuk masuk dalam ladang Tuhan. Ingat, saudara harus menjadi gereja yang sehat. Baik secara pribadi saudara maupun secara bergereja, saudara akan melayani, saudara harus melaksanakan amanat agung Yesus. Apa sih amanat agung Yesus? Yang pertama, amanat agung Yesus yang pertama adalah, kalau saudara baca dalam kitab suci setelah Yesus dibaptis dan tampil melayani, apa yang diberitakan Yesus? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu amanat pertama kali yang Yesus sampaikan. Yang kedua adalah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini penting bagi kita. Kalau kita mau disebut sebagai gereja yang sehat, adalah terus-menerus melaksanakan, menjalankan amanat agung Yesus. Berikut, gereja yang sehat adalah gereja yang terus mengandalkan pekerjaan Roh Kudus sampai hari ini.
karya Roh Kudus itu penting dalam gereja. Buat apa gereja itu banyak? Buat apa gereja itu penuh tetapi tidak ada kelahiran baru? Buat apa gereja itu dipenuhi oleh orang-orang percaya, orang-orang yang berkata Kristen tetapi tidak ada pertobatan? Karena saya percaya mereka tidak izinkan pekerjaan Roh Allah itu untuk menguasai atau merajai hidup mereka. Ya mohon maaf, ini penting teman-teman, adik-adikku yang kita tahu kita berasal dari satu daerah yang kita paham semua. Saya tidak mendiskriminasi daerah kita, tetapi teman-teman harus sadar bahwa daerah kita ini kalau kita bisa katakan hampir 100% Kristen. Benar ya? Hampir 100% Kristen, walaupun masih ada keyakinan yang lain. Tetapi kalau saudara perhatikan apa yang terjadi dengan keadaan teman-teman kita di sana, saudara-saudara kita yang ada di NTT yang pada umumnya adalah Kristen. Nah, ini yang kita harus lihat tentang gereja yang sehat ini, bahwa tadi saya katakan bahwa buat apa banyak orang memenuhi gereja tetapi tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Datang hari Minggu ibadah tapi pulang dosa masih berjalan. Nah, ini yang harus kita pahami malam ini bersama-sama menjadi perenungan bagi kita. Jangan sampai kita sudah berada di rel yang benar, kita masuk dalam proyeknya Allah, kita masuk dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang besar, tetapi dalam kehidupan kita seharian kita masih terus menjalankan kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Maka betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita, dan ketika kita melayani Roh Kudus kita biarkan untuk bekerja, melakukan perkara-perkara yang dasar mengubahkan hidup kita, maka saya katakan itulah gereja yang sehat. Gereja yang tidak sehat ada kelihatan hidup dalam dosa. Dosanya macam-macam. Ya, saudara yang akan mendaftarkan dosa apa yang ciri dari gereja yang tidak sehat itu, kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara baca dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 atau ayat 19 sampai ayat 21 itu jelas. Itu artinya orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, tapi orang yang dituntun oleh Roh Allah, pasti di dalamnya ada kasih, sukacita, dan ada penguasaan diri. Ketika ada godaan, dia dapat menguasai diri karena Roh Kudus yang selalu mengingatkan dia. Oke? Haleluya. Kalau dalam 2 Petrus pasal yang 1 ayat yang ke-5 dan seterusnya sampai ayat 8 itu diceritakan bahwa justru karena itu kamu harus menambahkan, ya, menambahkan kepada iman, pengetahuan kepada kebajikan. Itu coba kita buka sejenak ya. Saya minta waktu sebentar. Ini tinggal 1 poin lagi. Ya, tinggal 1 poin lagi. 2 Petrus 1. Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ayat ke-9. Tolong saudari Elsie Nome bacakan ayat-ayat ini. Kalau masih ada. Saudari Elsie. Iya. Di mana? 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Sebentar saya kasih volume, soalnya nggak jelas. 2 Petrus 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Oh ya, 3 sampai. Oke. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Suara saya jelas? Jelas. Oke, demikian firman Tuhan, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh
oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Terima kasih. Jelas teman-teman? Jelas ya? Bahwa gereja yang sehat itu adalah gereja yang terus bertumbuh atau progresif. Terus ada peningkatan imannya. Makanya kan firman Tuhan jelas bahwa harus dengan sungguh-sungguh menambahkan. Sungguh-sungguh menambahkan ini kepada ini kepada ini. Karena firman Tuhan berkata bahwa kalau semuanya itu ada pada kita dengan melimpah, maka kita akan semakin dibuat menjadi giat, memiliki pengenalan yang benar. Artinya memiliki kehidupan yang sehat, gereja yang sehat. Karena apa? Ada progres, ada peningkatan rohani yang semakin hari semakin terlihat sampai kepada puncak, yaitu kita dibawa kepada kesempurnaan Kristus. Sekarang ini memang kita sedang dalam proses untuk pertumbuhan, tetapi terus bertumbuh ke arah yang benar. Supaya apa? Kita semakin giat dalam pengenalan yang benar akan Yesus. Artinya iman yang benar-benar di dalam Yesus. Sehingga dikatakan kita adalah gereja yang sehat. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki pengajaran yang sehat pula. Nah, gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki pengajaran yang sehat. Apa sih pengajaran yang sehat itu? Kalau dalam 1 Timotius pasal yang keempat, saya buka lagi ya, buka sejenak. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 16 kalau tidak salah. Ayat 15-16. 1 Timotius 4 ayat 15-16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi apabila kita mau dikatakan gereja yang sehat, karena sekali lagi hidup kita adalah bangunan bait Allah, bait Roh Kudus, kita harus sehat. Sehat dengan dalam apa? Dalam pengenalan kita yang benar tentang Kristus, dan bagaimana kita menjadikan Roh Kudus itu sebagai yang menguasai hidup kita, memimpin kita, menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran, dan juga kita menjadikan Alkitab sebagai standar hidup, moral hidup kita. Dan kita mau juga apa yang kita ajarkan benar-benar adalah ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Karena Rasul Paulus katakan kepada Timotius, kalau kamu berbuat demikian, kalau kamu memiliki kehidupan yang sehat, kamu memiliki ajaran yang sehat, bukan saja kamu menyelamatkan dirimu sendiri, tapi orang-orang yang mendengar engkau juga akan diselamatkan. Jadi malam ini
kita sudah menerima poin-poin tentang gereja yang sehat. Ingat, tanggung jawab kita adalah besar. Kita harus sehat dulu. Sehat rohani kita, sehat hidup kita, sehat pengenalan kita kepada Kristus, sehat pemahaman kita tentang Alkitab, sehat bagaimana Roh Kudus itu kita jadikan sebagai penguasa tunggal dan yang terus membimbing kita, yang terus mengingatkan kita untuk kita hidup dalam kebenaran, dan juga kita harus sehat dalam pengajaran kita. Karena ingat bahwa tanggung jawab kita bukan hanya menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan mereka yang mendengarkan pengajaran kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita malam hari ini, dan saya percaya kalau Tuhan yang memberikan firman, firman itu tidak pernah akan lalu dengan sia-sia. Dia akan berhasil mengerjakan bagiannya dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin acara atau pembawa acara pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Zakaria Tino, yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan mengenai tema tentang gereja yang sehat. Ya, jadi saya dapat melihat dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan bahwa kebenaran firman gereja yang sehat itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, yang jelas gereja yang sehat adalah orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan gereja yang sehat adalah orang-orang yang mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita bersyukur firman Tuhan pada saat malam hari ini begitu luar biasa memberkati kita, supaya kita lebih mengenal tentang kebenaran firman Tuhan. Di nama Tuhan, mungkin ada hal-hal yang mungkin belum dimengerti oleh teman-teman semua mengenai kebenaran firman Tuhan atau mengenai gereja yang sehat. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin belum mengerti tentang gereja yang sehat itu, sudah menyampaikan ada beberapa hal mengenai gereja yang sehat itu. Yang terpenting dalam gereja yang sehat itu adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin ada yang teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya, kalau tidak ada, kita akan berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan, dan juga kita akan berdoa buat grup kita pada malam hari ini, grup Firman Veritatis, biar melalui grup ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan berdoa buat grup ini, biarlah grup ini tetap bertahan ke depannya, karena tidak ada sesuatu yang lebih berharga untuk kita berikan kepada Tuhan. Hanya pujian dan penyembahan dan juga belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ini yang kita bisa perlihatkan kepada Tuhan. Dan berdoa juga buat teman-teman kita yang pada saat malam hari ini berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan. Biarlah kita tetap kuat dan sehat di dalam Tuhan. Dan berdoa juga buat bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, doa ini nanti disampaikan oleh Bapak Pendeta Zakaria. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
kalau malam hari ini kami mendapatkan kesempatan lagi untuk dapat bersekutu dengan Engkau pribadi, bersama rekan-rekan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sekalipun mungkin kami terbatas ruang dan waktu, terpisah tempat, jarak, tetapi kami bersyukur kalau hari-hari ini ada begitu banyak media yang kami gunakan untuk dapat bersekutu ya Tuhan. Tidak lagi kami dibatasi, tapi kami terus bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Malam ini kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak muda yang memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Dan bukan hanya sekedar kami tahu tentang Tuhan, bukan hanya sekedar kami kenal, tetapi kami mengalami Kristus secara pribadi dalam hidup kami. Dan kami mau berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sadar kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang akan terus menolong kami, memampukan kami melalui pekerjaan Roh Kudus, sehingga menuntun kami kepada segala kebenaran Tuhan. Berkati komunitas ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat komunitas ini, biarlah komunitas ini terus bergerak, atau grup ini terus berjalan, terus bertumbuh, terus bertahan, sampai hari-hari yang akan datang. Di mana di saat anak-anak muda yang lain mungkin mereka berada di tempat lain, menghabiskan waktu mereka dengan sia-sia, dengan tongkrongan yang tidak berguna. Tetapi anak-anak muda ini mengambil waktu yang terbaik. Seperti Maria, mereka mengambil waktu yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Dan pilihan ini adalah pilihan yang terbaik menurut pribadi-Mu Yesus. Di mana mereka meluangkan waktu mereka. Setiap malamnya mereka bersekutu, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan terus berkati grup ini, berkati dan berkati komunitas ini. Biarlah komunitas ini terus menjadi berkat, dapat menjangkau banyak anak-anak muda lagi ya Tuhan. Sehingga banyak anak-anak muda yang mengalami Kristus, mengalami Tuhan, mengalami pertobatan, mengalami perubahan hidup melalui setiap kebenaran yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di grup ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa para pengurus yang Tuhan percayakan untuk mengelola grup ini. Tuhan beri hikmat kepada mereka untuk terus mereka kerjakan yang terbaik. Kiranya campur tangan Tuhan atas hidup mereka. Sehingga ide-ide yang cemerlang Tuhan terus munculkan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan terus munculkan melalui hidup mereka. Sehingga komunitas ini atau grup ini terus menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan karena pemimpin atau mereka-mereka yang telah membentuk grup ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan yang lain di hari-hari yang akan datang, biar mereka juga memiliki rasa haus dan lapar yang sama seperti teman-teman yang hadir malam ini, sehingga mereka dipuaskan, dipenuhi dengan firman, mereka benar-benar mereka diperlengkapi sehingga hidup mereka siap menghadapi tantangan di hari-hari yang akan datang. Karena kami tahu dengan kekuatan kami tidak sanggup untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan ini. Tapi dengan Tuhan kami percaya Tuhanlah yang memiliki hidup kami. Tuhanlah yang merancang hidup kami. Tuhan selalu merancang yang akan datang. Bukan yang lalu, tapi yang akan datang. Karena yang akan datang adalah masa depan. Yang lalu adalah masa lalu. Yang akan datang adalah masa depan. Di mana adalah rancangan Tuhan. Di mana firman berkata masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Dan apa yang Tuhan rancang bagi kami, bagi anak-anak muda adalah rancangan yang terbaik. Karena itu kami terus berdoa, Tuhan pakai mereka. Anak-anak muda, biarlah mereka menjadi berkat. Karena mereka telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan terus menolong dan memberkati bangsa kami.
Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Khususnya kami berdoa buat hari-hari depan ini, kami menghadapi tahun politik di mana semua orang berupaya untuk menjadi pemimpin. Karena itu kami berdoa, jauhkan dari kekacauan, jauhkan dari huru-hara, jauhkan dari ketidaknyamanan, tetapi biarlah Tuhan karuniakanlah damai sejahtera atas bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap kondusif, aman, nama Tuhan dipermuliakan. Para pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, para kabinet yang ada, dan juga para aparat negara, TNI, Polri, semua yang bekerja di dalamnya, dan juga MPR, DPR, biarlah kiranya Tuhan pakai mereka sekalian, sehingga apa yang mereka kerjakan biarlah senantiasa menyenangkan hatimu. Ampuni kalau mereka melanggar sumpah mereka untuk tidak melakukan kecurangan. Ampuni mereka ya Tuhan, sadarkan mereka bahwa mereka mengabdi kepada masyarakat. Oh Tuhan, biarlah mereka bersih dan mereka diluputkan dari malapetaka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu ada di atas pemimpin-pemimpin kami, sehingga pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan terus memberkati Kabupaten Jember, Tuhan memberkati kota-kota di mana kami tinggal. Dan malam ini kami berdoa khusus karena sebagian besar yang tergabung dalam grup ini adalah anak-anak berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tuhan, kami memberkati daerah kami, Nusa Tenggara Timur, Kupang, NTT. Tuhan, pulihkan daerah kami. Tuhan, berkati daerah kami. Curahkanlah hujan pertobatan-Mu atas daerah kami, sehingga provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang dipulihkan oleh Tuhan. Yang tadinya menjadi terbelakang, sekarang biarlah dia menjadi terdepan. Karena ada pertobatan, ada hujan pertobatan yang terjadi di sana. Di sana ada orang-orang yang mau berbalik kepada Tuhan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Sehingga negeri di mana mereka diam dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan yang di sana. Kiranya mereka kerjakan apa yang mereka dapat kerjakan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Daerah-daerah yang lain seluruh Indonesia ini Tuhan memberkati senantiasa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Doa kami mengucap syukur buat hari ini. Percaya kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur, menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.